Masyarakat Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, menyebut bangunan kuno peninggalan Majapahit yang satu ini dengan nama Candi Minak Jinggo. Dalam cerita tutur disebutkan, jika Candi Minak Jinggo yang terbuat dari batuan andesit dan bata merah kuno itu menyimpan berbagai kisah, meski perlu adanya kajian untuk membuktikan kebenarannya. Namun cerita tutur yang melekat di bangunan suci ini begitu melegenda secara turun-temurun hingga saat ini. Di antaranya, kisah asmara penguasa Majapahit bernama Ratu Kencono Wungu dan Damarwulan, hingga ditanamnya kepala Adipati Blambangan yang dikenal sebagai sosok antagonis, yakni Minak Jinggo. Dikisahkan, Kerajaan Majapahit mulai menghadapi masa krisis sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kedua tokoh yang membawa Majapahit mencapai era kejayaannya itu tak tergantikan. Benih-benih pergolakan yang sebelumnya berhasil diredam saat kepemimpinan penguasa keempat Majapahit, Hayam Wuruk, semakin kentara. Puncaknya keinginan dari penguasa Blambangan yang berniat memisahkan diri dan menguasai Majapahit. Tersebutlah nama Minak Jinggo dalam pergolakan Majapahit di masa pemerintahan Ratu Kencono Wungu. Kecantikan sang ratu yang cukup termasyhur itu membuat Adipati Blambangan jatuh hati. Namun niat Minak Jinggo untuk mempersunting Ratu Majapahit bertepuk sebelah tangan. Ratu Kencono Wungu menolak mentah-mentah pinangan sang Adipati Blambangan karena sifat buruknya. Meski Minak Jinggo adalah kesatria tanpa tanding, usai memenangkan sayembara, barang siapa yang berhasil membunuh Kepu Marcuet akan dijadikan suami oleh Ratu Kencono Wungu. Namun Ratu Kencono Wungu mangkir dan tak menepati janjinya. Hal inilah yang membuat Minak Jinggo jadi gelap mata. Ia berkeinginan menyerang Kerajaan Majapahit dan memperistri Ratu Kencono Wungu dengan paksa. Di saat masa krisis Majapahit yang tengah menghadapi ancaman dari Adipati Blambangan inilah muncul pemuda tampan bernama Damarwulan, seorang pencari rumput dan perawat kuda bangsawan Majapahit. Damarwulan yang selalu diikuti punakawannya Sabdo Palon dan Naya Genggong mengabdi di Kerajaan Majapahit sesuai petunjuk kakek dan ibunya. Ia mengabdi pada pamannya sendiri, yakni Patih Lugender. Dalam pengabdiannya itu Damarwulan amat menderita karena kedua putra sang Patih, Layang Seto dan Layang Kumitir, sangat membencinya dan tidak menghendaki keberadaan Damarwulan di lingkungan istana Majapahit. Akan tetapi tidak pada Anjasmoro, putri sematawayang Patih Lugender. Melihat ketampanan dan tingkah lakunya, Anjasmoro jatuh hati kepada Damarwulan sejak pertama kali bertemu. Di lain sisi, ancaman Adipati Blambangan semakin gawat. Minak Jinggo minta penyerahan Majapahit dan Ratu Kencana Wungu jadi permaisurinya. Suatu malam, Ratu Kencana Wungu mendapatkan petunjuk bahwa seorang pemuda bernama Damarwulan dapat mengalahkan Minak Jinggo, sang Adipati Blambangan. Maka sang ratu meminta Patih Lugender untuk mencari Damarwulan. Tentu tidak sukar mencarinya karena pemuda yang dimaksud Ratu Kencana Wungu merupakan keponakannya sendiri dan mengabdi kepadanya. Dan diutuslah Damarwulan ke tlatah Blambangan untuk membinasakan Minak Jinggo. Namun sebelum pergi ke Blambangan, Damarwulan terlebih dulu mengawini Anjasmoro. Adu kekuatan dua kesatria itu pun tak terelakkan. Sesampainya Damarwulan bertemu dengan Minak Jinggo.
Namun karena Minak Jinggo memiliki senjata andalan berupa besi gada kuning, Damar Wulan dapat dikalahkan. Melihat kondisi Damar Wulan, kedua istri dari Adipati Minak Jinggo merasa iba, Wahito dan Puyengan, lalu menolong Damar Wulan dan menceritakan kelemahan untuk bisa mengalahkan Minak Jinggo. Keduanya bersedia membantu membebaskannya dari penjara dan mencuri besi gada kuning, senjata milik Minak Jinggo, dengan syarat mereka diberi istri oleh Damar Wulan. Karena keinginannya yang kuat untuk membunuh Minak Jinggo atas titah dari sang Ratu Kencana Wungu, Damar Wulan menyetujui syarat yang diajukan Wahito dan Puyengan. Sehingga terjadilah pertarungan untuk yang kedua kalinya antara Damar Wulan dan Minak Jinggo. Karena besi gada kuning berada di tangan Damar Wulan, akhirnya Minak Jinggo bisa dikalahkan. Sesuai janjinya, Wahito dan Puyengan pun dinikahi oleh Damar Wulan. Sementara besi gada kuning dan kepala Minak Jinggo lalu dibawa ke Majapahit untuk diserahkan kepada Ratu Kencana Wungu. Namun di tengah perjalanan, Layang Seto dan Layang Kumitir yang sejak awal membuntuti Damar Wulan mencuri besi gada kuning untuk lebih dulu menghadap ke Ratu Kencana Wungu. Karena sama-sama memiliki bukti atas tewasnya Adipati Minak Jinggo, Damar Wulan dan kedua putra Patih Lugender bertarung di hadapan Ratu Kencana Wungu. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Damar Wulan. Tak ingin ingkar janji, Ratu Kencana Wungu bersedia dinikahi oleh Damar Wulan dan mendampinginya menjadi penguasa Majapahit. Sementara kepala Adipati Blambangan ditanam di candi yang kini dikenal masyarakat dengan nama Candi Minak Jinggo